Haleluya, sekali lagi Shalom. Haleluya. Ya. Hari ini tema saya adalah sabat terakhir sebelum sangkakala. Kenapa? Karena hari Senin kita akan merayakan Yom Teruah, ya, yaitu hari peniupan sangkakala, di mana hari ini maksudnya hari peniupan sangkakala ini belum sama sekali digenapi. Ya, konon katanya berita yang beredar di luar sana, ya, nanti tanggal 23 itu akan rapture. Wow, berarti nggak lama lagi dong kita berangkat, ya. Kalau untuk pakai ukuran mereka, saudara, ya. Tetapi saya percaya itu tidak akan terjadi, belum akan terjadi, karena tidak sesuai dengan firman, ya. Tapi pada intinya firman Elohim mengatakan untuk berjaga-jagalah dan berdoalah, karena memang hari Senin nanti ibadah pada malam hari itu akan pergantian dari 57, udah nggak ada 5785, dia akan berganti tahun menjadi 5786. Oke? Jadi pertanyaannya, apa yang Elohim cari, saudara? Ya, apa yang Bapak Yahweh cari, saudara? Ya, sebagai pembuka, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan kalau ini merupakan sabat terakhir sebelum rapture. Apa yang Tuhan cari? Apa yang Bapak Yahweh cari dalam kehidupan kita, saudara? Ya, apakah kita siap kalau sangkakala berbunyi? Ya kan? Ya, tentunya saudara sebenarnya siap atau tidak, saudara dan saya sudah harus siap. Makanya mempersiapkan diri, sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, persiapkan diri, ya, persiapkan mental, persiapkan segala sesuatunya, ya kan? Bahkan kampung aman kita dipersiapkan, ya. Intinya kita sudah bersiap, ya. Maka firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Maka sudah diberikan perumpamaan lewat gadis bijaksana, lewat gadis bodoh. Saudara mau bijaksana atau bodoh, itu juga pilihan, ya kan? Tergantung saudara dan saya menyikapinya seperti apa, ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, sabat ini bukan sekedar istirahat mingguan. Ini adalah gladi resik. Ya, setiap kali kita melakukan acara perlu adanya gladi resik. Nah, saudara, dalam penantian, ya, untuk kita diangkat dalam awan-awan kemuliaan, saudara, ini adalah gladi resik rohani sebelum alarm berbunyi, sebelum shofar yang setiap sabat kita bunyikan, saudara. Ya, haleluya. Kita sudah berdiri di ambang waktu surga. Ingat, selalu saya sampaikan jam kita adalah Israel, ya. Jadi saudara bangsa Ibu yang terkasih, mari perhatikan baik waktu-waktu yang ada. Jangan main-main. Selalu saya ingatkan, jangan main-main. Ingat, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kembali lagi saudara Bapak yang terkasih, yang saya katakan kita sedang berdiri, ya, di ambang waktu surgawi. Nah, ini maksudnya apa, saudara? Ya, maksudnya apa kita sedang berdiri di ambang waktu surgawi? Yaitu titik transisi antara rutinitas dunia dan merupakan bagian dari agenda Bapa Yahweh. Ya, kita sudah ada di titik peralihan, saudara. Dalam artian, saudara, ya, kita akan rapture, saudara. Ini peralihan juga antara pemisahan gandum ilalang dengan gandum, saudara. Ya, inilah waktunya, saudara. Kita ada dalam transisi di mana kita dikucilkan, kita dihindari dan lain sebagainya, saudara. Ya, untuk itu Bapak Yahweh menunggu respon saudara dan saya. Ya, Bapak Yahweh menunggu respon kita. Sekali lagi, yang kita lakukan bukan ritual. Yang kita lakukan, yang penting kita ibadah, yang penting kita memuji Tuhan, yang penting kita berdoa, bukan. Ya, Bapak Yahweh menunggu kita untuk bertobat sungguh-sungguh, saudara. Jangan on off, jangan kapal selam, jangan timbul tenggelam, jangan tobat kumat, saudara. Timbulkan lagi waktunya demikian. Ya, ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, bahkan bukan lagi kehadiran fisik kita,
Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kelihatannya beribadah, bukan, tetapi bagaimana kesiapan rohani kita, saudara. Dan banyak orang Kristen, banyak orang percaya tidak siap hari-hari ini. Lihat saudara mereka, apa yang mereka lakukan tidak ada. Karena mereka berpikir dunia ini masih panjang. Ya, mereka berpikir kedatangan Tuhan itu masih lama. Sama kayak zaman Noah, ya kan? Ketika dikatakan air bah disuruh bertobat, mereka justru yang ada menertawakan. Hari-hari ini pun demikian, saudara. Ya, jadi saya mau sampaikan dengan tegas. Kalau Anda menyesal di belakang nanti percuma, nggak akan ada gunanya. Terlambat, saudara. Ya, terlambat. Ya, makanya kalau saudara nanti berdedas nanti di waktunya, terlambat, saya mau sampaikan, nggak ada gunanya. Ya, dalam persiapan kita pun, karena mungkin Anda melihat, oh belum, nanti aja, tiba-tiba, bahkan ada yang bilang, oh nantilah berlari pakai terpal, oh pakai terpal sehari dua, oke. Iya kan? Sehari dua seminggu pakai terpal, oke. Tapi kalau dia berbulan-bulan, bertahun, apa yang akan terjadi? Tanpa persiapan apa-apa, saudara, ngeri. Ya, jadi saya sampaikan hari ini, saudara, supaya sungguh-sungguh bertobat, sadarlah. Jangan tunggu nanti, saudara. Ya, tapi kembali lagi, semua adalah pilihan. Ya, jadi saya mau sampaikan kembali, saudara Bapak yang terkasih. Ya, ini adalah titik transisi. Ya, antara rutinitas. Ya, kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam dunia, kita ada di sisi ini dan juga di sisi agenda Bapa Yahweh. Ya, dan sekali lagi Bapa Yahweh menunggu respon kita. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, bahkan saudara, bukan juga sekedar rutinitas kita beribadah dengan liturgi-liturgi yang indah, tetapi keadilan dan kesetiaan yang nyata, saudara. Ya, jadi jika kita lalai di ambang ini, kita akan tertinggal saat pintu surga ya terbuka, artinya rapture. Ya, dan ketika perjamuan terjadi, maka pintu ditutup. Tetapi saudara Bapak Ibu yang terkasih, jika kita bangun dan bertobat, kita akan masuk sebagai umat yang disegel dan disiapkan untuk masa depan di negeri cahaya. Ya, hari Senin saya sampaikan kita akan merayakan Yom Teruah. Ya, Yom Teruah kita sudah pahami, ini bukanlah sekedar festival biasa, tetapi ini adalah awal dari 10 hari pertobatan menuju Yom Kippur. Ya, seharusnya ini adalah masa-masa kita merenung, masa-masa untuk kita bertobat. Kita akan masuk di 5786. Ya, kalau saudara pelajari tentang makna 57, nanti kita akan pelajari selanjutnya, saudara. Tapi intinya saya mau sampaikan, ya, Yom Teruah adalah hari di mana sangkakala ditiup. Itu adalah sebagai tanda penghakiman akan dimulai, dan juga merupakan simbol alarm surga yang membangunkan umat dari tidur rohani yang berkepanjangan. Ya, makanya kenapa saya setiap sahabat membunyikan alarm itu sebagai alarm buat kita untuk membangunkan kita setiap hari, ya, setiap minggu, untuk kita sadar, bangun dari tidur rohani yang begitu panjang, saudara. Ya, kita lihat ayat-ayat pendukungnya, saudara, sebagai ayat kunci. Dalam Yoel 2 ayat 1 dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Yehezkiel 33 3-6, sangkakala sebagai peringatan kalau tidak didengar darah atas dirinya sendiri. Amos 4 ayat 12, bersiaplah untuk bertemu dengan Elohim. Jadi Sabat ini adalah momen terakhir sebelum
suara surga mengguncang bumi. Ngeri saudara. Ya, kalau rapture terjadi dan saudara tertinggal, ya, itu keguncangan dahsyat luar biasa. Itu murka Bapa Yahweh. Ngeri saudara. Apakah saudara siap? Kalau saya sih enggak. Ya, mengerikan. Hari-harinya aja sudah mengerikan. Ya, kita lihat bencana-bencana alam mulai terjadi hari-hari ini. Terjadi lagi di Nabire 6,6 skala Richter, saudara. Ngeri. Dan akan menyusul. Itu Matius pasal 24 tergenapi. Belum wabah, virus, sakit penyakit, belum agenda-agenda global. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya nggak sadar, udahlah, nggak tahu lagi saya mau ngomong apa, saudara. Ngeri, saudara. Ya, sadarlah saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ingat, Bapak Yahweh tidak mencari ya kita yang rajin ibadah, tidak dengan liturgi yang indah. Ya, Bapak Yahweh cari hati yang siap, hati yang sungguh-sungguh bertobat. Sekali lagi, ini bukan soal kita datang beribadah memuji, sekedar memuji, ya kan? Tapi ini adalah soal siapkah kita bertemu Raja di atas segala raja. Jadi saudara perlu ingat baik bahwa kalau Sabat ini tidak membangunkan kita, maka Yom Teruah akan jadi alarm yang kita akan sesali, saudara. Ya, makanya saya bilang, ya, ditegur aja sedikit terguncang, tersinggung, saudara. Ya kan? Bukannya sadar ini mau jadi apa? Ini mau mimpi, mau rapture yang kayak gini. Ngeri loh, saudara. Ya, nggak bakalan diajak bersatu, nggak mau, nggak bakalan, saudara. Terpecah belah. Ya, jadi sangat disayangkan, saudara. Ya, jadi Sabat ini adalah panggilan terakhir, saudara. Bapak Yahweh mencari hati yang sungguh-sungguh, hati yang memiliki komitmen, ya, bersama-sama dengan kita sebagai komunitas yang tidak banyak, saudara. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari sadarlah sebelum waktunya terlambat. Ya, ini alarm buat saudara dan saya. Ya, kita berada di penghujung tahun Gregorian 2025 dan kita akan masuk 2026, semakin dekat ya kedatangan Bapak Yahweh, dan semakin dekat pula agenda-agenda global yang akan kita rasakan nanti. Lihat nanti 2026, saudara. Ya, jadi ini bagian yang pertama sebagai pembuka, ya. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara. Ya. Yang kedua, apa yang Elohim cari? Saya sudah bahas sedikit di pembukaan. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kenapa saya tanya apa yang Bapak Yahweh cari? Jawabannya adalah untuk membongkar persepsi bahwa Bapak Yahweh hanya peduli pada ritual. Ya, tidak, saudara. Jadi orang Kristen beranggapan yang penting beriman, yang penting beribadah. Tidak cukup, saudara. Itu adalah ritual. Apa bedanya dengan ahli Taurat? Orang-orang Farisi nggak ada bedanya. Gak ada bedanya sama sekali, saudara. Ya, Bapak Yahweh yang cari kita bukan hanya sekedar pada ritual, tetapi yang Dia cari sekali lagi adalah hati yang sungguh-sungguh bertobat. Amin. Haleluya. Hidup yang adil dan kesetiaan yang nyata. Hidup berkeadilan. Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada. Kita dituntut adil, saudara. Ya, gereja zaman akhir hanya mementingkan ritual. Ya, bukan hati yang bertobat.
Saudara lihat gereja-gereja di luar sana. Ya, mereka tidak mementingkan hati yang bertobat. Yang penting mereka datang beribadah, jemaat banyak, tepuk tangan, memuji Tuhan, pulang. Udah begitu setiap hari, saudara, setiap minggu, setiap sabat. Yang mereka pentingkan hanya ritual-ritual. Tetapi hati mereka, firman Elohim katakan, pada hakikatnya mereka jauh daripada firman Tuhan. Ngeri, saudara. Ya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, miliki hati yang sungguh-sungguh bertobat. Jangan silau dengan dunia ini, saudara. Ya, bertobat sungguh-sungguh, bukan hidup yang adil, ya, bukan hidup yang tidak adil dan setia, tapi kita dituntut kesetiaan, kita tuntut dalam keadilan, kita dituntut untuk taat melakukan apa yang Dia mau dari sikap hati kita, saudara. Ya, kita bisa lihat, saudara, gereja hari-hari ini, ya, sibuk dengan ritual-ritual, saudara, dengan liturgi-liturgi yang megah, dengan musik-musik yang merdu, ya kan, dengan lampu kelap-kelip, tetapi hati jemaat tetap dingin, saudara. Tidak ada pertobatan, saudara. Bapak Yahweh tidak cari suara yang indah, tetapi Bapak Yahweh cari hati jiwa yang hancur dan memang mau bertobat. Itu Mazmur 51 ayat 17, saudara. Ya. Hari ini kan hari-hari ini ngeri, saudara. Tidak ada kesadaran dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian gereja diam saat diperalat oleh sistem global. Iya kan? Mulai dari zaman Covid, gereja diam. Bahkan yang ada gereja mengikuti sistem Babel, saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam sahabat-sahabat sebelumnya. Ya. Gereja terlalu kompromi hari-hari ini. Kompromi dengan sistem Babel, politik korup, ekonomi eksploitatif, bahkan agenda digital yang mengontrol umat tanpa disadari. Nah, ini juga kesalahan daripada pemimpin umat, tidak menyadari agenda-agenda yang terjadi. Ini juga kesalahan mereka dalam menerjemahkan kitab suci yang katanya pemerintah waktu Elohim. Nah, makan itu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Karena hasil dari artinya hasil dari kesalahpahaman di dalam menerjemahkan, di dalam menafsirkan kata pemerintah wakil Elohim. Nah, itu dia, artinya tunduk pada sistem yang ada, saudara. Bukan kita tidak tunduk kepada pemerintah, kita tunduk pada aturan pemerintah yang tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Ya, banyak pemimpin rohani takut kehilangan akses dan dana karena mereka lebih pentingkan duit perut mereka untuk mengenyangkan mereka. Mereka tidak pusingkan, saudara. Sehingga mereka diam saat kebenaran diinjak-injak. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Yahweh tidak cari gereja yang aman. Sekali lagi, Bapak Yahweh tidak sedang mencari gereja yang aman. Nah, banyak umat Tuhan, orang Kristen cari gereja yang aman. Ya, kalau ikut mereka tuh terlalu banyak aturan, banyak larangan. Tidak boleh makan babi lah, tidak boleh beginilah, tidak boleh begitulah. Banyak larangan. Jadi mereka cari yang aman, gereja yang aman yang tidak banyak larangan. Judi boleh, mabuk boleh, ya kan, mencuri boleh, dan lain sebagainya, saudara. Ya, ngeri loh, saudara. Inilah yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya. Saya mau ingatkan dan mau berkata dengan tegas bahwa Bapak Yahweh tidak mencari gereja yang aman, tetapi gereja yang berani bersuara sekalipun dibungkam.
Ini baru benar, saudara. Ya, kalau gereja diam saat diperalat sistem global, maka sangkakala Yom Teruah akan jadi alarm mereka yang akan menjadi alarm yang mereka abaikan. Ngeri nggak, saudara? Ya, ini adalah peringatan keras karena dampaknya gereja tidak akan siap menghadapi Yom Kippur. Gereja tidak akan siap menghadapi hari penghakiman. Dan banyak jemaat akan tertinggal secara rohani. Mereka tidak siap dihakimi. Ngeri loh, saudara. Bapak Yahweh yang akan melewati mereka seperti 5 gadis bodoh yang tidak siap saat mempelai datang. Iya kan? Sama-sama dengan bijaksana, sama-sama ada minyak. Tapi yang lucunya mereka nggak ada persiapan, nggak ada punya cadangan, betul nggak? Itu bodoh. Ya nggak apa-apa lah, masih aman kok, nanti aja. Tunggu dah kalut baru. Nah ini bodoh namanya, saudara. Bodoh, sangat bodoh. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dan akhirnya apa? Mereka minta sama yang bijaksana. Di sana bilang enak aja, toh sana cari di warung beli. Ketika mereka kalut beli, pintu sudah tertutup. Harusnya pahami, jangan tunggu nanti, sekarang. Jangan tunggu dihakimi, nggak ada gunanya, terlambat, saudara. Haleluya. Penyesalan nggak ada pernah di muka. Nggak pernah ada penyesalan di muka, yang selalu ada di belakang. Ya, makanya saya perlu ketegasan untuk menyampaikan kita. Saya tidak peduli hari-hari ini. Ya, saya Bapak Yahweh, bukan saya. Bapak Yahweh menuntut kita dewasa, saudara. Karena Bapak Yahweh sayang. Ya, percuma kita menyembah Bapak Yahweh hari ini dengan luar biasa, tapi pada endingnya kita menyerah kepada sistem. Ujung-ujungnya kita pakai tanda binatang, betul nggak, saudara? Nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya nanti kita pakai tanda binatang. Lebih baik, makanya selalu saya sampaikan, lebih baik kita pakai tanda binatang dari sekarang daripada nanti. Nggak ada gunanya, saudara. Ya, kemudian selanjutnya, poin selanjutnya, kesetiaan diganti popularitas. Ya, pemimpin rohani lebih takut kehilangan follower, takut kehilangan jemaat daripada kehilangan urapan, saudara. Ingat, saya sampaikan berkali-kali, Elohim Bapa Yahweh cari kesetiaan dalam kesunyian, bukan pencitraan di keramaian. Banyak pendeta-pendeta gembala narsis hari-hari ini, saudara. Ya, mereka cari popularitas. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Yesaya 1:11-17, saya ambil inti-intinya saja. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku jemu akan korban bakaranmu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah kejahatan dari matamu, belajarlah berbuat baik. Ya, Bapak Yahweh nggak suka dengan korban yang banyak-banyak. Inilah itu, nggak suka, saudara. Terlalu bertele-tele. Yang Tuhan mau itu adalah membersihkan kehidupan kita, menjauhkan kejahatan, bertobat sungguh-sungguh, belajar untuk selalu berbuat baik. Mika 6:6-8. Ya, yang dituntut Bapak Yahweh daripada saudara dan saya adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Bapak Yahweh. Berikutnya Yeremia 7:9-11. Masakan kamu mencuri, membunuh, bersinau, lalu datang ke rumahku dan berkata kami selamat?
Saudara yang gak bertobat, yang kelihatannya beribadah, iya kan? Lalu saudara katakan dalam gereja, dalam ibadahmu kami selamat. No, tidak saudara. Iya kan? Apa beda dengan ajaran-ajaran di luar sana? Iya. Mencuri selamat, berzina selamat. Mendingan gak usah ada gereja, mendingan gak usah beribadah. Apalagi ada ajaran yang bilang sekali selamat tetap selamat. Nah ini dia saudara. Jadi biar mencuri, berzina, berdosa, selingkuh dan lain sebagainya selamat. Ya, haleluya. Bukan seperti itu saudara Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi Bapak Yahweh cari adalah hati kita yang sungguh-sungguh bertobat. Ya, dia cari kesetiaan kita saudara. Gak usah pencitraan, harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Bapak Yahweh. Jadi sebagai poin utama, yang pertama Bapak Yahweh tidak mencari ritual, tetapi realita. Kenapa? Karena banyak orang hadir di ibadah, termasuk dalam ibadah Sabat, tetapi hidupnya tetap kompromi. Hanya mengaku diri sebagai penyembah Bapak Yahweh, hanya mengaku diri ibadah Sabat, tapi kompromi. Ya, kompromi saudara. Makanya saya bilang kalau nggak sungguh-sungguh nggak usah keluar aja 2-3 kakak cukup untuk dilayani. Yang penting mau diarahkan, yang penting mau sungguh-sungguh. Buat apa hidup kompromi? Bikin malu nama Bapa saudara. Ya, karena Bapak Yahweh tidak kompromi. Harga mati, kekudusan itu harga mati. Bapak Yahweh tidak terkesan dengan liturgi, dengan saudara rajin beribadah, belum tentu. Ya, belum tentu. Bapak Yahweh tidak terkesan dengan hal-hal yang demikian, tetapi Bapak Yahweh terkesan dengan kejujuran dan pertobatan. Banyak umat Tuhan pengampuh, banyak yang gak jujur saudara. Hati-hati. Manusia melihat apa yang tak lihat, tapi Bapak Yahweh melihat hati. Hatimu yang tidak jujur, tidak benar di hadapan Bapak Yahweh, di hadapan sesama manusia. Hati-hati. Dan Anda bermimpi untuk rapture, tidak saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari setan. Haleluya. Kemudian poin yang kedua, Bapak Yahweh cari keadilan, bukan kemegahan. Artinya apa saudara? Bapak Yahweh tidak terkesan dengan kemegahan ibadah, ya, dengan gedung-gedung gereja yang megah, ya, atau rohani yang viral, tidak saudara. Yang dia cari sekali lagi adalah keadilan yang nyata, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan pelayanan, maupun dalam sistem sosial saudara. Ini yang Bapak Yahweh cari saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak yang terkasih, ya, saya jabarkan yang pertama tentang kemegahan, itu bertolak belakang dengan perkenanan. Saya berulang-ulang kali sampaikan di awal, liturgi indah, ya, musik profesional, bahkan acara-acara besar yang dilakukan orang-orang Kristen hari-hari ini, itu tidak menjamin bahwa Bapa Yahweh berkenan. Amin. Tidak. Apapun yang saudara lakukan, acaranya kelihatannya rohani, kelihatannya menarik, tapi belum tentu Bapa Yahweh berkenan. Kalau semuanya itu tidak disertai dengan kejujuran, integritas, dan keberpihakan pada yang tertindas, maka itu hanyalah kulit rohani tanpa isi saudara. Ya, yang kedua keadilan sama dengan karakter Elohim, karakter Bapa Yahweh.
Jadi Bapa Yahweh adalah hakim yang adil, maka umatnya harus mencerminkan keadilan dalam keputusan sehari-hari, tidak pilih kasih dan tidak manipulatif. Saya pribadi tetap memberikan contoh, tidak ada pilih kasih. Saudara tahu sikap saya dari dulu sampai sekarang. Bahkan dalam pelayanan tidak menjual pengurapan, saudara. Bahkan tidak manfaatkan jemaat. Karena terlalu banyak para pendeta gembala memanfaatkan jemaat, apalagi jemaat yang kaya-kaya. Ladang cuan, ladang lui, ladang uang, saudara. Disitulah mereka memanfaatkan. Kemudian dalam bermasyarakat berani bersuara saat ada ketidakadilan, saat ada penindasan atau eksploitasi, saudara. Berani bersuara, jangan takut, jangan pengecut. Amin. Haleluya. Lihat, saya menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Sekalipun apa yang saya dapat, saya tidak peduli. Iya kan? Saudara tahu dari dulu. Dari soal nama Bapa, sebelum nama Bapa juga banyak, saudara, yang ingin macam-macam lah terhadap saya. Tapi saya percaya ketika saya melakukan kebenaran, ada pembelaan dari Bapa Yahweh. Haleluya. Kemudian poin yang ketiga, gereja zaman akhir harus jadi suara keadilan. Gereja tidak boleh diam saat yang terjadi hari-hari ini. Lihat yang terjadi hari-hari ini, saudara, dalam pemerintahan kita, korupsi merajalela, MBG, makanya saya bersuara lewat apa? Lewat medsos. Saya menyampaikan dari mata ke mata, saudara. Menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan ketika saya ketemu dengan orang, saudara. Haleluya. Ini gereja nggak boleh diam, saudara. Kan kasihan, saudara. Kalau saya mau masa bodoh, biarin aja. Tapi buktinya nama kalian banyak yang terselamatkan, saudara. Karena apa? Lewat media, sekalipun mereka tidak ikut kita. Tapi saya percaya ada hal yang Bapak Yahweh perhitungkan. Karena paling tidak kita menyuarakan kebenaran, dan mereka juga berawas-awas, saudara. Haleluya. Kebenaran dikabulkan oleh media atau kekuasaan, kita lihat, saudara. Tapi bersyukur, kita tidak bisa dibungkam, saudara. Bapak Yahweh tidak cari gereja yang netral. Banyak gereja-gereja yang netral sekarang, saudara. Dia cari gereja atau kehilat yang berpihak pada kebenaran, sekalipun gak terkenal. Gak apa-apa gak terkenal, tapi kita dikenal sama Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Perhatikan Mika 6 ayat 8. Yang dituntut Elohim daripadamu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Amin. Itu dia, saudara. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, tegakkan hak orang yang tertindas. Kemudian Amos 5, 23, 24, jauhkan dariku keramaian, nyanyianmu biarlah keadilan bergunung seperti air. Luar biasa. Ini sebagai ayat-ayat kunci untuk kita dapat memahaminya. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga, Bapak Yahweh cari kesetiaan, bukan popularitas. Kesetiaan diuji saat tidak ada yang melihat. Ini dia, saudara. Saat saya nggak ada di tempat, terlihat, saudara. Itu baru 1-2 bulan. Kalau lama-lama, haleluya, saudara, kayak ayam lepas kurungan, saudara. Jum tentu rudu, jum tentu arah, saudara. Bisa jadi saudara kembali ke kubangan kayak padi, saudara, ya kan? Haleluya. Artinya belum dewasa sama sekali, saudara.
Saudara harus tetap setia apapun yang terjadi, amin. Harus tetap setia, kerja boleh tetap setia. Dengan keadaan seperti ini apapun tetap setia. Karena kita diuji, hari-hari ini kita diuji kesetiaan kita, saudara. Ya, jadi sekali lagi kesetiaan diuji saat tidak ada yang melihat. Bapak Yahweh cari hati yang tetap taat. Sekalipun nggak viral, nggak terkenal, saudara. Iya kan? Kalau sekarang kan banyak yang mau viral supaya terkenal. Lewat mulai dari perbuatan baik sampai perbuatan jahat, maunya viral supaya terkenal. Bahkan hal bodoh dilakukan pun supaya viral, saudara. Ngeri hari-hari ini. Ya, jadi saya sampaikan, saudara, kalau sahabat ini tidak membuat kita peduli pada keadilan, kita sedang beribadah kepada diri kita sendiri, bukan kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Camkan ini baik-baik. Jadi artinya apa? Gak ada gunanya ibadah saudara, gak ada gunanya sama sekali. Ya, haleluya. Sampai di sini paham, amin. Kita meloncat ke bagian selanjutnya. Ya, bagian 3, sangkakala siap ditiup. Haleluya. Sangkakala siap ditiup, saudara. Maksud dari poin ini adalah membangkitkan kesadaran bahwa Yom Teruah bukan hanya sekedar tiupan shofar, tapi alarm surga yang menandai dimulainya penghakiman dan guncangan rohani, saudara. Ya, jadi saya mau sampaikan kembali, ini bukan sekedar tiupan shofar, saudara. Banyak orang menganggap Yom Teruah yang akan kita nanti dalam perayaan nanti yang akan kita lakukan itu hanya sebagai tradisi setiap tahunan. Ya, tiup shofar, bikin acara meriah, ya kan, ada juga kehilan yang merayakan secara meriah dan simbolik, padahal shofar adalah alarm surga, ya, bukan alat musik, tetapi juga sebagai sirene rohani yang membangkitkan jiwa dari kelalaian. Ini adalah perayaan ketiga dari 7 perayaan, saudara, yang Bapak Yahweh perintahkan. Dan ini ada kaitan Yom Teruah, Yom Kippur, dan juga Sukkot, saudara. Ya, dan saya sudah pernah bahas maknanya apa aja. Ya, mulai dari Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot, saudara. Ya, jadi kalau kita dengar shofar tapi tidak bertobat, kita hanya ikut-ikutan, ya, hanya sekedar festival, ya, bukan paham tentang panggilan surga. Gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya kita dengan sama kita masih menyembah ayunan, saudara. Hanya sekedar beragama, ya, tapi tidak paham, saudara. Kemudian yang kedua, alarm surgawi sama dengan peringatan dari Bapa Yahweh. Ya, peringatan dari Bapa Yahweh sama seperti alarm membangunkan orang tidur, Yom Teruah membangkitkan umat Tuhan dari tidur rohani yang panjang, saudara. Ya, kita sebagai penyembah Bapa Yahweh pun sementara tertidur hari-hari ini bangun. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah peringatan langsung dari surga bahwa waktu penghakiman sudah sangat dekat. Waktu penghakiman sudah sangat dekat, saudara. Ya, alarm surga bukan untuk ditonton, tapi untuk ditanggapi dengan pertobatan. Haleluya. Yang ketiga, dimulainya penghakiman. Yom Teruah adalah hari pertama dari 10 hari pertobatan menuju Yom Kippur, hari pengampunan, dan juga merupakan hari penghakiman. Secara profetik, ini adalah awal audit surga. Artinya Bapa Yahweh mulai menilai hati. Bapa Yahweh mulai menilai tindakan kita, karakter kita.
Bahkan Bapa Yahweh mulai menilai ketaatan dan kesetiaan kita sebagai umat pilihannya. Ya, yang keempat, guncangan rohani. Ketika sangkakala surga berbunyi, bukan hanya bumi yang tergoncang, tapi sistem dunia yang palsu. Ya, sistem dunia yang palsu ikut bergoncang. Gereja kompromi ikut bergoncang. Bahkan hati yang belum bertobat pun ikut bergoncang. Jadi Yob Teruah bukan hanya mengguncang langit dan bumi, tapi juga mengguncang segala topeng-topeng rohani yang selama ini dipakai oleh orang-orang Kristen, saudara. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah semua penduduk negeri gemetar. Yehezkiel 33:4-6. Jika sangkakala ditiup dan orang tidak memperhatikan, maka darahnya atas dirinya sendiri. Wahyu 8:9. Sangkakala surga memicu bencana, penghakiman dan pengguncangan bumi. Jelas sekali, saudara. Ada ayat-ayatnya, saudara. Ya, bertobatlah, saudara, sebelum Anda dan saya dihakimi. Ngeri, saudara. Ya, jadi jelas sekali Bapak Ibu yang terkasih bahwa yang pertama sangkakala adalah alarm, bukan aksesoris, saudara. Banyak orang tiup shofar tapi tidak tahu maknanya. Jadi sekali lagi, ini bukan ritual budaya, tapi seruan surga yang menandai dimulainya audit rohani. Dimulainya Bapa Yahweh menilai saudara sebagai umat pilihan yang sungguh atau tidak. Ya, kemudian yang kedua, Yom Teruah menandai awal penghakiman. 10 hari menuju Yom Kippur adalah masa pertobatan. Kemudian Sabat ini adalah pintu terakhir sebelum pengadilan dimulai. Ya, bertobatlah dari sekarang. Yang ketiga, siapa yang tidak siap akan tertinggal. Nah, ini penting, saudara. Ya, seperti 5 gadis bodoh dalam perumpamaan. Matius 25 jelas. Banyak yang hadir tapi tidak siap. Demikian pun dalam dunia kekristenan, mereka tidak siap. Bapa Yahweh tidak cari kehadiran fisik. Ya, banyaknya gereja, banyaknya jemaat, tapi mereka tidak siap dalam kesiapan secara rohani. Jadi siapapun Anda, ya, maupun saudara yang menyaksikan lewat YouTube, ya, saya mau sampaikan hari ini, saudara, supaya saudara tahu kebenaran, ya, tetapi tetap diam saat keadilan terjadi, ya, baik yang terjadi di luar sana, baik dalam kepemerintahan kita yang makin kesini makin sungguh luar biasa, korupsi di mana-mana, saudara. Ya, itu adalah bentuk ketidakadilan, bahkan manipulasi, bahkan penindasan, ya kan, bahkan kebohongan publik. Ya, sedang menutup telinga terhadap sangkakala surga. Bahkan pemimpin yang sibuk tampil tapi tidak bertobat, saudara. Baik pemimpin-pemimpin negeri, ya, maupun pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin agama, saudara. Haleluya. Mereka tidak bertobat, saudara. Mereka sedang bermain-main di ambang penghakiman. Mereka lebih takut kehilangan panggung daripada kehilangan urapan. Ingat, saudara, Sabat ini adalah momen terakhir untuk bangun sebelum suara langit mengguncang, ya, negara kita dan dunia ini, saudara. Haleluya. Kalau kita tidak bangun sekarang, jangan kaget kalau pintu sudah tertutup. Jangan kaget kalau umat pilihan sudah benar-benar terangkat, saudara. Jangan kaget kalau Anda benar-benar dihakimi. Haleluya. Kemudian selanjutnya, saudara, ya, saya akan habiskan bagian yang keempat, yang terakhir. Respon kita, ya, dan juga merupakan penutup. Jadi saya mendorong saudara sebagai umat Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, saudara, tapi jadilah pelaku. Amin.
Sabat ini bukan akhir tapi awal pertobatan sebelum Yom Teruah dan Yom Kippur. Perhatikan ayat-ayat ini dulu. Mazmur 139:23-24. Selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku. Ya, bagaimana sikap hati saudara? Yeremia 4:19. Hatiku, hatiku, aku gemetar mendengar bunyi sangkakala. Untuk itu saya mengajak sebagai gembala, sebagai hamba Elohim, mari saudara evaluasi diri. Ya, evaluasi diri, audit diri saudara, kerohanian saudara, bahwa sabat ini bukan soal apa yang saya lakukan dalam minggu ini, tapi apa yang Bapak Yahweh cari ya dalam kehidupan kita. Ya, dari kehidupan saudara dan saya dalam minggu ini, saudara. Apalagi mau menjelang Yom Teruah. Kemudian minta Bapak Yahweh sendiri ke hati kita. Jangan tunggu Yom Teruah untuk bertobat, mulai sekarang, saudara. Kemudian saudara sebagai umat Tuhan harus bangkit dari tidur rohani. Ya, bahkan saudara Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara yang menonton YouTube, saya mau sampaikan terhadap pemimpin rohani, para pelayan Elohim, para pendeta gembala, ya, saya harus sampaikan saudara harus berani bersuara, bukan hanya sekedar tampil. Dan sebagai warga, ya, siapapun kita, warga negara Republik Indonesia, warga Kabupaten Melawi, Nangakayan, ya, harus bertindak, bukan hanya mengeluh. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Dan yang paling terakhir saudara, saya mengajak kita ya untuk terus berdoa. Ya, doa bukan lagi minta berkat saudara, kita bukan pengemis. Tapi kita minta supaya hati kita disucikan, hati kita dibersihkan. Tentunya dengan tindakan saudara. Karena bukan waktu lagi kita meminta. Kita tahu Elohim turut bekerja di dalamnya. Kalau kita sungguh-sungguh apapun yang kita lakukan, tentunya sesuai dengan perintah Bapak Yahweh, tentu berkat menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan yang paling terakhir saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, sebagai doa kita mengakui terhadap kelalaian. Ya, kelalaian yang saudara buat selama ini, bahkan kompromi yang saudara lakukan selama ini, bahkan ketidakpedulian yang saudara lakukan selama ini. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh memberkati kita semua.